Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali lagi ke seri Rich Family Poor Family tahun 2021. Berapa dari Anda yang merasa Anda terbantu dari seri ini selama bulan ini? Boleh angkat tangannya? Oke, ada beberapa. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kita semua. So, buat saya pribadi it has been so good. Saya sendiri juga belajar banyak banget selama 2 minggu terakhir. Dan hari ini akan menjadi sesuatu yang powerful banget Bapak Ibu Saudara sekalian. So, di sini ada beberapa kayak nota dan tagihan dan invoice dan lain sebagainya. Nih kalau dikumpulkan nih bisa kayak ya banyak ya dan agak puyeng kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ini ada 1,5 juta, kemudian ada beberapa lagi yang ini ada 275 juta, kayak banyak juga gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan nih ya, bayangkan saudara, kalau misalnya ini dan semua tumpukan yang ada di sini ini adalah jumlah dan catatan orang yang ngutang kepada Anda. Oke, kayak ada banyak banget. Terus sudah mereka tuh ngutang, saudara, mereka kalau ditelepon, dicari, terus nggak jawab. Ya kan, teleponnya nggak diangkat, WA-nya jadi centang 1, mulai kesel kita, ya kan, kita jadi gregetan. Nah apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian di Indonesia itu menganut kepercayaan yang gini, yang berhutang lebih galak daripada yang ngutangin. Bener ya saudara ya, ditagih, marah ya kan. Apa-apaan sih kamu nih, kamu kira saya nggak bisa bayar? Ya agak sih Pak, karena Bapak nggak bayar. Ya kan, Bapak bisa dia yang lebih marah, oh dia yang lebih jahat pokoknya. Nah sehingga orang yang dihutangi itu kayak makin jengkel, makin marah gitu. Nih orang nggak tahu diri ya kan. Tapi juga mau melakukan sesuatu, mau berbuat apa tuh kok kayak nggak ngefek gitu kepada orang ini yang berhutang ini gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya hubungan di sekitar kita, seringkali itu ada gesekan, ada singgungan, ya kan, yang akhirnya tuh bisa menimbulkan banyak problem gitu, seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah saya nggak tahu apakah mungkin itu problem mungkin kayak dengan orang tua, ya kan, yang kita merasa waktu dulu trauma masa kecil mungkin, ya kan, cara ngomongnya nggak bagus atau ada sebuah kata-kata yang kayak stuck sama kita terus itu menyakitkan banget dan kayak lengket gitu sama kita sampai kita dewasa, atau perlakuan yang seperti apa gitu. Atau mungkin kemudian yang lainnya kayak perlakuannya saudara kita atau ipar atau misalnya kayak mertua atau menantu atau anak dan segala macam yang menyalahi kita gitu. Nah belum lagi nih di gereja, ya Lord ya kan, kayak ini tempatnya orang yang tidak sempurna, yang gak sempurna ketemu sama yang gak sempurna, kayak bikin kayak banyak kekesalan gitu bisa terjadi. Ya kan, atau juga mungkin di tempat kerja dengan atasan, dengan bawahan, dengan atau mungkin orang yang selevel dengan kita yang melakukan hal-hal yang mungkin bisa bikin kita pahit gitu. Atau juga di pertemanan and friendship kita mungkin ditikung atau juga yaitu kayak duitnya dibawa lari nggak kembali atau dicuri idenya atau diomongin yang nggak enak, itu sampai jadi sesuatu tuh yang kayak membekas dan kita marah dan kita pahit banget. Nah akhirnya kita merasa gini bahwa ini mereka tuh utang sama kita. Kita merasa gini, you owe me an apology. Kamu tuh utang minta maaf sama aku. Kita merasa bahwa ini orang yang gak tahu diri, udah kayak gitu gak merasa salah, gak minta maaf lagi. Ya kan, kita merasa kamu tuh lagi utang sama aku, kamu tuh utang minta maaf. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari muridnya Yesus namanya Petrus, dia itu tanya sama Yesus, tercatat di Matius 18 ayat 21. Petrus bilang sama Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Gitu, saya nggak tahu dia semi curcol atau apa, tapi dia nanya gitu. Terus dia bilang, sampai 7 kali kah? Dengan pemikiran gini, 7 kali itu udah banyak bro. Ya kan, I give you your chances. Aku udah kasih kamu kesempatan ya. Ini manusia disuruh belajar sabar ya sabar. Tapi sabar tuh ada batasnya. Wes, oke, baik. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bilang, jawab di ayat 22, dia bilang gini, bukan katanya. Oh terus Petrus mikir, kayaknya lebih sedikit dari 7 kelebihan tadi udah bagus. Ya kan, dia bilang bukan, aku berkata kepadamu
bukan sampai 7 kali. Oh great. Dia bilang, tapi katanya sampai 70 kali 7 kali. Oke, kalau kita nih orangnya yang kayak literal harafiah gitu saudara, kita mau langsung perhitungan berarti 7 kali 70 490. Nah ini gak tahu 490 kali per orang atau 490 kali per hari. Ya kan, doesn't matter, it's a lot. Banyak banget. Ya kan per orang misalnya harus 490 kali, ya itu ya banyak sih gitu. Atau terus misalnya kita mikir 490 kali misalnya per hari, saya ingat dulu Pastor Lukas pernah ngitung, kalau dihitung Bapak Ibu Saudara sekalian berarti dalam satu hari kita harus mengampuni setiap rata-rata 1,5 sampai 2 menit sekali. Every day. Per 1,5, 2 menit mengampuni lagi, maafin lagi, maafin lagi. Nah kita kayak langsung mikir, Yesus hold up a minute. Tunggu dulu bro, Yesus. Aku nih yang disakitin. Aku yang disakiti. Loh kok bisa itu loh. Malah aku yang harus mengampuni. Yesus, they owe me. Ini loh ada catatannya. Ya kan mereka tuh yang utang sama aku. What is this? Aku yang disakiti, aku yang harus ngampuni. Doesn't make sense. Saya yang disakiti kok saya yang harus ngampuni sih? Gimana ini maksudnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya ada cara pandang tentang mengampuni dari diri kita yang perlu di-adjust sedikit. Nah ini di momen ini mungkin Petrus juga kayak udah nyesel, Saudara, nanya sama Yesus. Udah gitu pakai gaya lagi dia sebut-sebut angka 7 ya 7 kali gitu. Udah kayak tahu gitu gak ngomong. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin gak sedikit dari kita yang kita bawa baggage masa lalu. Kita bawa trauma masa lalu atau mungkin masa sekarang. Dan hal-hal yang sangat membekas di hati kita karena apa yang orang lain lakukan. Entah itu dari perkataan, perbuatan, atau mungkin abuse, atau mungkin trauma, atau dan banyak lagi lainnya. Nah hari ini Tuhan sedang memanggil kita semua, Anda dan saya, Anda yang di sini, Anda yang watching online. Tuhan sedang memanggil kita semua kepada sebuah kesempatan untuk mengampuni. Karena Anda pasti great, ya kan, bahas tentang mengampuni, ya of course. Karena gini saudara, memilih untuk tidak mengampuni itu sama seperti gini. Kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Saya ulangi, tidak mengampuni itu seperti gini, kita minum racun tapi kita berharap orang lain yang mati. Kita yang memelihara kepahitannya, sakit hatinya, ya kan? Tapi kita mikir gini, dia yang utang sama aku. Oke, I will teach them a lesson, ya kan? Biar mereka tuh belajar gitu loh. Aku nggak akan ngajak ngomong dia, aku akan bales dia. Ya tak inget-inget terus, biar dia tahu rasa. Berpikir bahwa mereka yang akan rugi. Padahal kita yang pelihara kepahitannya, sakit hatinya dan lain sebagainya. Dan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata forgiveness has nothing to do with the other person. Mengampuni itu nggak ada hubungannya sama orang lain. Kesel ya Bapak Ibu Saudara sekalian kayak, what the heck. Pengampunan ternyata nggak ada hubungannya dengan orang yang menyakiti. It has everything to do with us. Pengampunan itu bukan buat orang lain. Pengampunan itu buat kita sendiri. Boleh kita ucapkan sama-sama kalimat ini yang ada di layar ini. Anda yang di sini, Anda yang online, bareng-bareng 1, 2, 3. Pengampunan itu bukan buat orang lain. Pengampunan itu buat kita sendiri. Boleh lebih keras lagi saudara karena ketutup masker ya, kadang kita nggak dengar. Oke 1, 2, 3. Pengampunan itu bukan buat orang lain. Pengampunan itu buat kita sendiri. Nah saudara, Yesus bilang gitu di Matius 18 ayat 35 tadi karena Bapa di sorga tuh tahu menolak untuk mengampuni itu sama dengan kita nenggak racun ini dan menekan tombol penghancuran diri. Self destruction. Nah sebagian dari Anda akan bilang, Elisabeth kamu gak tahu rasanya. Kamu gak ngerti. Actually I do. Saya tahu Zura. Saking gak semua orang tahu ceritanya. Tapi ya itu cerita for another time. Tapi Yesus ngajarin, aku nih ngampunin kamu. Sekarang ayo kamu belajar untuk mengampuni orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian gini, Anda memilih untuk mengampuni, yang merasakan dampaknya itu Anda.
Anda memilih untuk tidak mengampuni, yang merasakan dampaknya juga adalah Anda. Jadi pilihan kita dan itu semua ngefeknya ke hidup kita. Pengampunan itu bukan buat orang lain, pengampunan itu buat diri kita sendiri. Sehingga cara pandang mengampuni, kita lihat mengampuni itu sebagai kita menghapus hutang. Terus pengampunan itu bukan hanya feeling atau perasaan, tapi itu adalah sebuah keputusan. Dan tolaklah untuk melihara itu dalam diri kita. Dan ada sebuah kalimat hari ini yang kita pelajari, jangan terbunuh menumpuk kasus hutang, bijaksanalah mengelola hati dan hidup kita. Nah kita nanya kan, lah gimana dengan saya? What about me? Saya masih ketemu orangnya tiap hari loh, Elisabeth kamu gak tahu. Saya harus dealing dengan situasi buruk itu masih tiap hari. And in fact gini, saya bersihin kotoran yang dia tinggalkan. I'm cleaning up their mess. Terus saya udah ampuni, dia masih lakuin lagi. Saya sudah ngampunin, dia tetap gak tahu diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah yang pertama dalam mengampuni adalah gini. Izinkan Yesus mengasihi saudara. Izinkan Yesus mengasihi saudara. Because you know, loved people love people. Hurt people hurt people. Orang yang dikasihi dia akan mengasihi orang lain. Tapi orang yang sakit hati dan melihara itu ada di dalam hatinya, dia juga akan menyakiti orang lain. So kita nih seringkali termasuk diri saya juga menyakiti orang lain. Dari apa? Akibat kesakitan dan pahit dan ini tadi racun-racun yang kita simpan. All those words, kata-kata yang kita lontarkan, kebiasaan yang kita nggak bisa break free, atau kemarahan-kemarahan itu karena apa? Kita juga marah di dalam. Dan itu yang akhirnya keluar dari diri dan hidup kita. So izinkan Yesus mengasihi Anda. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dia kalau mau hitung-hitungan sama kita, dia bisa. Dosa demi dosa, hari demi hari, ya kan, terus apapun pelanggaran demi pelanggaran yang dia mau hitung sama kita bisa. Dan kita sendiri juga terhadap Yesus, setelah dia ngampunin kita masih lakuin lagi. Iya Pak, iya banget. But he loves us anyways. Dia tetap cinta dan sayang kita. So hari ini izinkan Yesus mengasihi saudara. Nah setelah itu baru Anda akan bisa lepaskan pengampunan. Dan by His grace and by His strength, Dia mampukan kita untuk mengampuni. Nah saya mau kasih tahu Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Anda mengampuni, oke, ini good news. Setelah Anda mengampuni, orangnya akan tetap sama. Kesel ya saudara ya. Udah diampuni dia tetap sama. Orangnya akan tetap sama, dia akan melakukan tetap apa yang dia lakukan, dia akan jadi dirinya. Karena kita gak bisa ngerubah, kita gak bisa menghentikan dan kita gak bisa taruh lakban di mulut dan wajahnya. Kalau kepengen kita kalau bisa ya seluruh badan dilakban terus ditaruh di mana lah gitu. But we can't. Orangnya tetap sama, tapi ini perhatikan, kitanya yang berubah. Dan dari situ Anda akan lihat kehidupan saudara beda. Kehidupan saudara berubah. Nah terus kita nanya, berarti apa terus aku tuh harus pura-pura? Maksudnya kalau aku ngampuni berarti aku harus pura-pura seolah-olah tuh gak terjadi apa-apa gitu. Oh terus tiba-tiba kayak kita jadi best friend berpelukan. Ya kan kayak I don't want to. Terus kita harus pretend dia gak pernah bikin kesalahan itu. Dia gak pernah nyakitin hatiku, dia gak pernah kayak gitu. Gak juga. Ada hubungan yang mungkin bisa jadi sangat baik semuanya. Ada hubungan yang mungkin jadi membaik sedikit. Ada hubungan yang gini, mengampuni selesai, terus kita nggak perlu deket lagi. Karena gini, ini yang keren banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Genuine heartfelt forgiveness, pengampunan yang tulus, tidak selalu menghasilkan complete restoration in the relationship. Kayak pengampunan yang tulus tidak selalu menghasilkan pemulihan komplit hubungan itu. Tapi perhatikan, selalu membenahi pribadi dan masa depan orang yang mengampuni. Dan sekali lagi, kita memutuskan untuk mengampuni itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Kita memutuskan untuk enggak mengampuni dan terus tetap pelihara itu, dampaknya kemana? Diri kita sendiri juga. Dan by the way Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini
Saya bisa berdiri di depan Anda, saya bisa jadi seperti apa adanya diri saya hari ini. Saya bisa share ini karena anugerah Tuhan dan karena 15 tahun yang lalu saya cuma bisa pasrah dan bilang, Tuhan ya udahlah aku mau mengampuni, help me. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang saya ampuni sampai hari ini sama, tidak berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diizinkan melihat dan mengalami anugerah Tuhan. Menjadi apa adanya diri saya hari ini. Menjadi gereja ini bisa jadi seperti apa adanya hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan, pain atau kesakitan, trauma hidup kita bisa mau dipakai atau disia-siakan. Dan hari ini sakit dan trauma kita bisa dipakai sama Tuhan untuk kemuliaannya. Atau kalau kita memilih, kita akan berkubang di situ terus dan tenggelam dalam konsekuensinya. So, saya ingin katakan bahwa ini, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada luka yang terlalu dalam yang tidak bisa sembuh. Dan oleh kemurahan Tuhan dan lewat pengampunan yang dari Tuhan, Dia akan bawa dan datangkan penyembuhan dan restoration itu untuk kehidupan saudara dan saya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus Tuhan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan melihat sebuah cerita melalui sebuah video yang ini sangat powerful, ini keren banget. Dan saya berdoa dan berharap the spirit, the story dari video ini bisa bicara buat setiap kehidupan kita dan menginspirasi setiap kehidupan kita. So tim multimedia, can you please help us? Sejak kecil, hubungan saya dengan orang tua kurang baik. Sejak usia 5 tahun, saya sering dibandingkan dengan kakak saya. Saya sering dibilang bodoh, goblok, dan lain-lain. Saya juga sering dipukul, ditampar, dilempar barang, bahkan maaf kata sampai alat vital saya disiram air panas mendidih. Sejak saat itu, saya merasakan ketertolakan dari keluarga saya sendiri. Saya merasa tidak dikasihi, dan dari situ gambar diri saya tidak sehat. Saya selalu merasa insecure dengan diri saya. Itu membuat nilai akademis saya buruk terus sampai SMA. Dan lagi-lagi saya dikatakan bodoh, goblok, menyusahkan orang tua, dan lain-lain. Ini semua seperti lingkaran setan yang tidak bisa saya hentikan dan itu membuat mental saya juga tidak sehat. Saya benci dan saya kepahitan dengan keluarga saya sendiri. Waktu saya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, saya ada pemikiran untuk bunuh diri. Tapi karena almarhum Oma, dia berusaha melindungi dan mencegah, akhirnya tidak jadi. Serasa belum cukup, beberapa tahun lalu saya juga sempat mengalami sexual abuse dari orang yang dekat dengan keluarga. Dan waktu itu saya berusaha mencari perlindungan ke keluarga saya. Mereka malah tidak mempercayai saya dan mengatakan saya ngarang cerita. Ini menimbulkan trauma yang sangat dalam untuk saya dan membuat saya semakin kepahitan, semakin hancur, merasa tidak berharga, dan lebih baik saya mati saja. Apa gunanya saya hidup? Saya mencoba untuk bunuh diri lagi. Saya sampai minum obat overdosis, tapi kok nggak mati. Saya sempat self-cutting, tapi juga nggak mati. Sampai saya semakin hancur, merasa hidup udah nggak bisa lagi, mati juga nggak bisa. Apa ini? Di pertengahan April tahun 2020, secara tidak sengaja saya menemukan Alpha Omega Church online service di YouTube. Di momen itu, pesan yang disampaikan sangat menohok dan berbicara kuat untuk saya. Saya menangis dan saya merasa sangat tertegur. Dari situ, saya mencoba untuk mengirim DM di Instagram Pastor Elisheba, yang mana ternyata dibalas. Saya mulai mencoba menceritakan tentang diri saya dan apa yang saya alami melalui DM Instagram dan juga Line. Dari pembicaraan itu, saya merasa kok ada orang yang tidak pernah saya temui peduli terhadap saya. Saya bertanya bagaimana saya bisa stay connect dengan Alpha Omega Church dan saya diarahkan ke Connect Center. Saya kontak Contact Center dan saya dihubungkan ke salah satu komsel di AOC DPU. Dari situ, setiap minggu saya mengikuti AOC online service dan semua firman yang disampaikan berbicara kuat untuk kehidupan saya dan seringkali menegur saya dengan cara saya melihat diri saya sendiri.
Setiap Rabu saya juga ikut komsen online dan berusaha untuk tidak absen. Dan kelompok yang bahkan belum pernah bertemu dengan saya justru sangat welcome, sangat menyambut, dan sangat menerima. Saya merasa sangat terberkati lewat komsel ini. Minggu demi minggu saya berusaha untuk tidak absen dari online service dan juga komsel. Saya join secara online karena jarak rumah saya yang cukup jauh. Di awal 2021 ini saya ikut kelas Victorious Life. Kalimat pertama yang dilontarkan di kelas Victorious Life langsung menyentak saya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Wow! Saya sering dengar kata itu dan dari dulu saya sering abaikan. Tapi kali ini berbeda. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang dan membuat saya kepikiran. Akhirnya saya mencoba share lewat email ke Pastor Elisheba. Saya ceritakan semua tentang masa lalu saya, dari kecil sampai sekarang, dan semua trauma saya. Saya ingin terbuka supaya saya bisa dipulihkan. Kemudian saya menerima balasan. Pastor Elisheba mengatakan, aku kasih kamu PR ya. Coba kamu doa dan bilang, Tuhan, tunjukkan aku Tuhan ada di mana waktu kejadian menyakitkan dalam hidupku terjadi. Terus kemudian replay semua kejadian itu dan ingat-ingat lagi. Di momen itu akan sakit banget. Kamu akan nangis lagi. Nangis banget malah. Tapi ini poinnya. Di tengah semua kejadian itu, coba kamu lihat benar-benar Yesus ada di mana di momen itu. Kalau Yesus sudah tunjukkan kamu dia ada di mana di momen-momen itu, izinkan Yesus peluk kamu selama mungkin dan banjiri kamu dengan cintanya. Setelah itu, doa dan lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Mengampuni sendirian itu akan sangat berat. That's why mengampuni hanya bisa dilakukan bersama Yesus saja. Biar Yesus yang memampukan kamu. Saya langsung mikir, wah nggak salah ini. Tapi saya coba, saya doa dan saya tanya, Tuhan tunjukkan aku Tuhan ada di mana waktu kejadian menyakitkan dalam hidupku terjadi. Saya benar-benar nggak bisa tahan tangis, sakit banget rasanya mengingat lagi semua yang pernah saya alami. Waktu itu entah saya berapa lama menangis. Waktu saya menangis, tiba-tiba di dalam hati ada yang bilang, aku di sampingmu, menjagamu dan mengasihimu. Ketika saya dengar suara itu, saya makin menangis sejadi-jadinya, sampai dada rasanya sesak. Dan saya merasakan kehangatan dalam badan saya entah dari mana. Setelah saya mulai tenang, saya ambil momen untuk mencoba melepaskan pengampunan untuk semua orang yang pernah melukai saya. Dan juga saya memaafkan diri saya sendiri. Waktu itu, lagi-lagi saya menangis keras, bahkan seperti berperang dengan diri saya sendiri. Setelah saya mulai tenang, saya ambil momen untuk mencoba melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah melukai saya. Dan juga saya memaafkan diri saya sendiri. Waktu itu, lagi-lagi saya menangis keras. Bahkan seperti berperang dengan diri sendiri. Buat apa kamu doakan orang-orang ini? Mereka sudah menyakiti kamu berkali-kali. Percuma, toh nanti mereka akan melakukan lagi. Tapi saya berusaha melawannya dan tetap melakukannya. Selesai doa, saya merasa sangat lega dan plong. Seperti beban dalam hidup saya lepas. Melalui email, Pastor Elisheba juga mengatakan bahwa setelah kita berdoa, orang yang kita ampuni akan sama saja. Tapi kitanya yang berubah dan ternyata benar. Keesokan harinya, papa saya sedang sangat emosi karena masalah yang dia hadapi. Saat saya berusaha menenangkan dan bicara baik-baik dengan papa, beliau justru marah dan menampar saya lagi. Saya dibilang sok tahu, ikut campur, dan lain-lain. Tapi kali ini berbeda. Saya tidak berontak,
saya tidak emosi, dan hati saya bisa tetap tenang. Saya benar-benar kaget. Kok bisa saya bersikap seperti ini? Malah saya bilang dalam hati, Tuhan, ajarkan aku tetap mengasihi dan memaafkan semua yang mereka lakukan terhadap aku. Hal ini tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya tahu ini baru awal perjalanan saya. Tapi kalau Anda tahu, ini sudah sangat jauh dari apa yang saya alami dulunya. Memang mengampuni itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Harus bersama dengan Yesus. Saya juga harus banyak belajar, tapi saya bersyukur dipertemukan dengan AOC dan komunitas yang luar biasa yang bisa menerima saya, bahkan membantu saya mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam Yesus. Buat Anda yang tuning in dari TV, thank you. Buat Anda yang tuning in dari TV, you're dismissed karena waktu kita nggak sempat. I wish I can pray with you. Cuman kalau Anda membutuhkannya, Anda bisa balik ke YouTube Alpha Mega Church dan catch the moment of praying together. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya buat Anda yang melayani every week di multimedia, di sound, praise and worship. Ada orang-orang yang melayani secara online, quality control studio yang mungkin kita nggak lihat. What you do really matters. Apa yang saudara lakukan dan saudara buat, itu hasilnya jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan dan bisa kita lihat di ruangan ini. Buat saudara yang menabur terus minggu demi minggu, pemberian saudara menjangkau ke jauh lebih banyak orang dari yang kita bisa tahu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini saya nggak pernah ketemu sama dia, saya nggak yang kayak datang ke rumahnya atau Zoom sama dia. It was just an email. Dari DM, dia ngobrol, dia cerita. Saya nggak even follow dia. Saya nggak tahu orangnya kayak apa. Dia kirimkan email dan saya cuma mikir, I wish I can pray with you. Tapi gimana ya, nggak mungkin juga gitu. Saya cuma nulis semua yang saya suruhkan sama dia. Saya cuma mikir ya nggak tahu ya, kayak ya terserah lah gitu. Nanti dia mau lakukan ya udah, dia nggak mau lakukan ya udah, terserah dia gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau satu jawaban atau pelayanan saudara apapun itu bentuknya bisa merubah kehidupan yang seperti ini, isn't it all so worth it? Isn't it all so worth it? Dan ini baru satu, saudara, yang kita jumpai. Ada banyak sekali kehidupan yang lainnya yang terjangkau, yang mungkin gak ada di ruangan ini, tapi dari online Tuhan izinkan kita melayani jauh lebih banyak orang dari yang kita tahu atau dari yang kita bisa bayangkan. So mengampuni itu susah kalau dilakukan sendiri, mustahil, bahkan it's impossible. Mengampuni itu harus bersama Yesus. Dan beberapa cara kita bisa mengampuni, practical things. Yang pertama, kita nggak perlu nunggu sampai orang itu minta maaf baru kita memaafkan. Karena izinkan saya kasih tahu saudara, they never will. Mereka nggak akan pernah minta maaf sama saudara, that's the truth. Mereka nggak akan minta maaf sama saudara, mereka mungkin nggak akan kerasa untuk selama-lamanya. Tapi pengampunan itu bukan tentang orang lain, pengampunan itu buat diri kita. Set yourself free.
Gak usah nunggu sampai orangnya harus minta maaf karena it will be too long. Dan kehidupan kita harus hidup dalam that hurt dan kepahitan yang seperti itu. It's not worth it. Dan yang kedua, kadang-kadang kita butuh bantuan secara visual untuk menolong kita dalam proses mengampuni. Seperti yang tadi dia alami. By the way, dengan sengaja dia pesan, dia gak mau untuk ditunjukkan wajah dan disebutkan namanya. Maybe she's not ready, atau mungkin karena masa lalu dan cerita yang sekasar itu. Tapi saudara, kadang-kadang kita butuh visual. Anda perlu membayangkan Yesus ada di mana sih gitu, dan hanya orang yang dicintai sama Yesus dan diampuni sama Yesus dan jalan sama Yesus itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Kita perlu kadang sebut namanya satu-satu, mention apa yang dia lakukan terhadap kita, spesifik. Dan berikutnya, pengampunan adalah langkah yang pertama untuk emotional healing. Soalnya gini, kalau kita terluka emotionally, kita kepahitan, itu bisa termanifestasi ke sakit di badan. Dan gak sedikit orang yang bilang bahwa kanker dan lain sebagainya, kadang-kadang, gak selalu, kadang-kadang bisa bersumber dari kepahitan dan unforgiveness. So, gak ada luka yang sembuhnya itu instan. Waktu disentuh, waktu diobati, waktu dikasih betadine, sudah luka biasa dikasih betadine tuh perihnya minta ampun. Tapi itu perlu untuk penyembuhan. So, seperti orang ini, waktu Anda memutar lagi kejadian itu sakit banget. Tapi itu sakit-sakit betadine yang sebentar, yang itu adalah bagian dari the healing process. Forgiveness atau pengampunan is the beginning of the healing process. Nah, orang sering bilang gini, time heals. Waktu akan menyembuhkan. No, it doesn't. Waktu gak bisa menyembuhkan luka. Pengampunan dari Yesus itu yang menyembuhkan luka. Dan pengampunan bukan berarti kita pretend, kita berpura-pura kayak nggak pernah ada hal yang buruk yang pernah terjadi. Oh, we're always best friends, dan enggak kok Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah Anda mengampuni, ada beberapa kasus yang Anda harus set up boundaries. Anda harus establish batasan. Karena we can be nice to people, kita mengasihi semua orang, tapi kita gak perlu dekat dengan semua orang, terutama yang abusive terhadap saudara. Sama mantan, sama orang yang abuse, sama orang yang manipulasi, pasang boundary atau batasan. Boundary itu ada 3 macam, boundary activity, komunikasi, dan kemudian time. Set up the boundaries. Yes sih, supaya kita bisa benar-benar sembuh ya, karena yes kita tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ularnya juga jangan lupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, pengampunan itu mengizinkan kita untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Karena sampai kita mengampuni, sampai kita belajar untuk mengampuni, kita yang paling benar, semua orang lain salah. You will feel that. Anda akan merasa I'm the victim, aku nih korban, aku nih kayak I'm always the victim. Kita akan playing victim terus, mengasihani diri kita sendiri terus. Tapi ternyata setelah kita mengampuni, kita belajar untuk forgive. Kita melihat bahwa berdasarkan anugerah Tuhan, ternyata diri kita ini banyak salahnya ya. Dan Tuhan itu menerima kita sedemikian rupa. So, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan izinkan diri saudara terbunuh oleh kasus utang. Minggu lalu ayat itu bilang orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Jangan biarkan diri saudara terbunuh dengan kepahitan dan unforgiveness yang saudara pelihara dalam hidupmu. Bijaksanalah mengelola hati dan hidup kita, and live free. Live free. Hiduplah dengan kebebasan dan kemerdekaan yang Yesus sediakan bagi kita. So di hari ini saya tahu saya udah overtime. Tapi kalau orang yang saya gak pernah jumpai, I take the time untuk saya ngetik dan
menuntun dia untuk berdoa. Tidakkah akan keluarga rohani saya sendiri? Semomen hari ini kita pejamkan mata kita sama-sama. Anda yang ada di ruangan ini di onsite, Anda yang watching online, pejamkan mata saudara. Tuhan Yesus, curahkan kasih-Mu di ruangan ini, di setiap ruangan dan dalam setiap hati. Kalau ada di antara saudara hari ini onsite, online, yang sedari tadi kita bahas, sedari tadi Anda mendengar cerita testimoni ini, ada nama atau bahkan beberapa nama atau kejadian yang Anda jadi ingat, muncul di pikiran, di hati saudara. Boleh yuk kita bawa sama-sama kepada Yesus. Izinkan Dia mengasihi saudara. Sedalam kegelapan mata kita semua, waktu momen itu terjadi, yuk kita katakan, Tuhan, tunjukkan aku Tuhan ada di mana. God, show us. Show us. Let us see you. Dia ada bersama saudara, mengasihi engkau. Memagari engkau dengan cintanya. Di momen ini izinkan Dia mengasihi saudara sekali lagi. Allow Him to love you. Ada sebagian saudara di ruangan ini yang Anda kepahitan sama orang tua saudara. You wish your dad was different. You wish your dad was better. Tapi di momen ini Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal, itu memegang hidup saudara. Orang tua di dunia boleh gak sempurna, tapi kita punya Bapa di surga yang sempurna, yang mengasihi saudara tanpa batas. Izinkan Dia mengasihi kita siang hari ini. Thank you Jesus. Dan sekarang saat kita sudah menerima cintanya Tuhan buat diri kita, boleh kita mention sama-sama di tempat saudara masing-masing. It doesn't have to be loud. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Sebutkan namanya. Come on, jangan keraskan hati saudara. Don't hold back. Live free. Tuhan, aku mau mengampuni. Sebutkan namanya. God, would you bring healing? Tuhan, di momen ini aku perkatakan healing terjadi di dalam nama Yesus. Ada hati-hati yang disembuhkan sama Tuhan. Ada hati-hati yang dipulihkan sama Tuhan. Ada kepahitan-kepahitan yang memudar dan diangkat, digantikan oleh kasih Yesus yang tidak terbatas. Receive it, God. Boleh kita tadakan kedua tangan kita sekali lagi. Terima cintanya Tuhan buat hidup saudara. Izinkan Dia mengasihi engkau sekali lagi hari ini.
Allow Him to love you one more time. We receive it, Jesus. We drink in your love today. Thank you, Jesus. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Nyanyikan sama-sama. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan perlahan-lahan kita berdiri, angkat tangan kita sama-sama terima cintanya Tuhan, hati Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna buat hidup saudara dan saya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi dengan iman perkatakan buat hidup kita. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya, setiap musim hidup kami, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. So Tuhan, sungguh kami terima bahwa dalam setiap musim kehidupan kami, momen yang paling menyakitkan sekalipun, Tuhan tetap ada. Dan Kau tidak pernah melepaskan hidup kami. And we thank you God for that. Dan Tuhan, aku berdoa biar hari ini bukan hanya menjadi just another message, atau hanya just another sermon, atau ibadah yang lain lagi yang biasa ya Tuhan. Tapi aku berdoa supaya message ini boleh menjadi sesuatu yang nyata terjadi dalam hidup kami. Yang kami alami, kami mengalami cintanya Tuhan. Kami mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami mengalami bahwa Kau peduli, Kau dekat ya Tuhan. Dan Kau terus menjaga setiap kehidupan kami. And God right now ya Tuhan, di seri ini aku berdoa ini bukan hanya menjadi seri Rich Family, Poor Family yang lain. Tapi Tuhan, aku berdoa memperkatakan dan percaya ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap relationship. Ada kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam setiap hati, dalam setiap pribadi, dalam setiap kehidupan ya Tuhan. Dan hati-hati yang disembuhkan, yang dipulihkan ini Tuhan, mereka juga bisa bawa healing, bisa bawa restoration kepada relationship dan keluarga mereka masing-masing. God, I pray and I declare, aku perkatakan Tuhan, ada restoration, ada pemulihan dalam setiap pernikahan di dalam nama Yesus. Ada pernikahan-pernikahan yang mulai lagi dengan romance mereka, dengan cinta yang dari Tuhan, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap attitude, dengan cinta yang overflowing from you, oh God. Tuhan, aku perkatakan ada kesembuhan, ada restoration, hubungan orang tua dengan anak, sahabat, ya Tuhan, saudara, ipar, mertua, menantu, bahkan ya Tuhan keluarga rohani. There's healing that's gonna take place di seluruh Alpha Omega
Mega Church di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebahagiaan, ada cintanya Tuhan, ada cinta mula-mula lagi, ada romansa, ada kedekatan, ada antusiasme yang terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami terima itu semua, kami declare itu buat hidup kami pribadi, buat keluarga kami, buat gereja kami, dan itu akan overflow dari hidup kami, memberkati orang-orang yang lain, menjembatani orang lain semakin merasakan cinta yang dari Tuhan yang tidak terbatas. We thank you, dan kami claim itu. Kami tahu Tuhan, kami pulang, kami gak sekedar sama, kami hanya menghadiri just another online service atau just another Sunday service, tapi Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hati kami. We thank you God for that. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami atau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau sendiri yang memberkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu untuk setiap kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, saat kami lagi bahagia atau sakit hati atau apapun, ingatkan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. In the highest of highs Tuhan ada, in the lowest of lows Tuhan juga ada, terus menjagai kami dan kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dipermuliakan hari ini atas setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama dengan antusias katakan amin. Amin. Thank you all Mega Church for staying extra. God bless you. Have a great week.